Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai CPNS Hunters, hari ini saya Anita akan membagikan tips dan trik serta gambaran proses seleksi kompetisi bidang pada formasi CPNS Kementerian Agama. Sebelumnya, saya mengucapkan dulu nih selamat untuk semua yang sudah masuk di tahap rankingan yang sudah lolos di seleksi kompetisi dasar beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang kalian akan mempersiapkan bahan untuk mengikuti proses SKB atau seleksi kompetisi sesuai dengan bidang dari formasi yang pernah kalian lamar. Sebelumnya, untuk tahap penilaian, sudah pasti rekan-rekan semua yang sudah masuk di dalam perankingan sudah mengetahui bahwa tes kali ini untuk SKB pada Kementerian Agama akan meliputi 3 tahapan. Yang pertama adalah tes psikotes, kemudian tes wawancara, dan selanjutnya yang terakhir adalah tes praktik kerja atau jika kalian apply pada formasi dosen khusus kampus di bawah naungan Kementerian Agama, kalian akan mengikuti yang namanya micro teaching khusus untuk formasi dosen maupun formasi guru pada instansi atau lembaga di bawah naungan Kementerian Agama. Selanjutnya, saya juga ingin memberitahu bahwa untuk psikotes tahun ini masih berdasarkan informasi dari Kementerian Agama yang ada di pusat. Tes psikotes akan dinilai dan diambil sebanyak 30%. Kemudian diikuti dengan tes wawancara yang akan diambil nilainya sebanyak 35%. Dan yang terakhir ada tes micro teaching atau praktik kerja, di mana akan juga dinilai sebanyak 35%. Baik, sebelum saya menjabarkan apa yang harus kalian persiapkan dalam 3 tes tahapan tersebut yang akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut, yang pertama kali yang harus kalian persiapkan adalah berkas-berkas yang pernah kalian upload atau berkas-berkas yang selama ini sudah kalian siapkan guna mendukung performa kalian ketika wawancara dan micro teaching. Alright, untuk tes yang pertama yaitu tes psikotes. Dalam tes psikotes, berdasarkan pengalaman yang pernah saya lalui pada tahun 2019 ketika saya mengikuti tes formasi dosen, pada saat itu adalah hampir semua yang masuk di dalam tahap perankingan dikumpulkan di dalam satu ruangan atau aula. Kemudian kami akan dibagikan soal psikotes dalam bentuk format LJK. Jadi kita ngerjainnya masih secara manual ya. Pada saat itu kalau berdasarkan pengalaman saya ya, kita semua itu mengerjakan soal yang sama untuk satu ruangan. Dan waktu itu hampir diikuti oleh 150-200 peserta untuk satu kampus ya. Jadi setiap masing-masing kampus atau instansi di bawah Kementerian Agama, mereka akan menggelar tes SKB itu di kampus tersebut. Jadi misalnya nih, kalau kalian mendaftar di UIN Syarif Hidayatullah, maka kemungkinan besar kalian akan mengikuti tes seleksi kompetisi bidang di kampus tersebut. Untuk informasi juga, kita masih sama ya menggunakan pakaian atau seragam seperti kita mengikuti tes seleksi kompetisi dasar. Jadi pada hari pertama di tes psikotes itu kami masih memakai seragam hitam putih ya. Untuk cowoknya masih pakai peci, kemudian sepatu pantofel, baik juga perempuannya masih pakai jilbab hitam, baju kemeja putih dan rok panjang. Saya sarankan nih ya, untuk kalian, terutama perempuan yang ingin mengikuti tes seleksi formasi dosen dan sudah memasuki tahap SKB di psikotes, usahakan kalian memakai rok hitam dasar aja ya, karena terlihat lebih formal ketimbang kalian memakai celana. Menurut saya sih seperti itu kalau dari saran saya ya. Akan lebih gimana ya? Ya beda aja sih mungkin karena saya mendaftarnya di Fakultas Tarbiyah di bawah FKIP ya. Seingat saya kalau di anak-anak tarbiyah itu mereka lebih di encourage ya untuk memakai rok ketimbang celana seperti itu. Khusus untuk perempuan ya. Kemudian gimana sih bentuk format soal psikotesnya seperti apa? Yang saya ingat pada waktu itu tahun 2019 soalnya itu layaknya soal TPA Bappenas. Jadi kalau misalkan kalian pernah mengikuti tes BPA pada Bappenas atau seperti soal TPA untuk melanjutkan S2 ke perguruan tinggi seperti itu, kalau kalian masih ingat. Atau lebih gampangnya ya, dia itu agak-agak mirip sama soalnya TIU kalau ada di seleksi kompetisi dasar. Jadi di sana nanti soal psikotes itu terbagi menjadi 3, ya bisa saya garis besarkan ya. Yang pertama itu adalah tes verbal.
kemudian juga ada tes numerik, dan yang terakhir itu ada tes yang bentuknya figural. Tes verbal di sini maksudnya kalian akan mengerjakan soal-soal dalam bentuk silogisme, kemudian juga ada soal analisis, kemudian yang terakhir itu ada soal analogi juga di sana. Itu yang pertama untuk tes verbal. Kemudian ada juga soal dalam bentuk numerik. Numerik ini yang paling familiar atau populer ya. Bagaimana berhitung, kemudian deret angka, kemudian apalagi ya, perbandingan kuantitatif, kemudian ada juga kita lihat soal-soal cerita, dan kemudian akhirnya juga akan ada soal berhitung seperti itu. Jadi untuk soal numerik seperti itu. Lalu yang terakhir adalah soal dalam bentuk figural. Figural ini misalnya kita akan melihat perbandingan gambar yang satu dengan gambar yang lain. Bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk cerminan, ataupun dalam bentuk gambar-gambar 3D seperti itu. Jadi itu ya untuk soal psikotes di hari pertama. Kemudian kita masuk juga di tes tahap kedua, yaitu tes wawancara. Perlu saya informasikan bahwa dalam tes wawancara ini, khusus untuk formasi CPNS yang di bawah naungan Kementerian Agama, kita akan diuji oleh 3 orang ya, lebih kurang itu 2-3 orang. Dan informasinya nanti kita akan dapatkan bahwa penguji berasal dari 2 perwakilan. Yang pertama adalah perwakilan dari Kementerian Agama yang ada di pusat. Kemudian yang kedua adalah perwakilan pimpinan kampus atau instansi yang sedang kita lamar pada saat itu. Jadi misalnya ketika kalian melamar pada kampus UIN Malang misalnya, kita akan lihat nanti pimpinan, rektor, bisa wakil rektor atau sejajarnya ya, posisi yang sejajar pada saat itu yang ikut mewawancarai kalian ditemani oleh perwakilan dari Kementerian Agama yang ada di pusat. Tipsnya adalah kalian gak usah grogi ya, karena wawancaranya ini nanti udah ada formatnya. Kayaknya sih Kementerian Agama dan BKN itu udah punya aplikasi khusus ya, jadi pertanyaan wawancara itu tidak sembarang ya, jadi mungkin random dari aplikasi seperti itu. Jadi pewawancara itu sebagai mediatornya gitu loh. Mediator membacakan pertanyaan apa yang harus ditanyakan kepada calon ASN atau peserta SKB pada hari itu. Jadi sangat kecil kemungkinan kalau pertanyaan itu sama ya, karena mungkin di sistemnya random kalau menurut saya sih, lebih ke acak gitu. Sekarang apa nih yang kalian tunggu-tunggu? Apa aja nih yang biasanya ditanyakan selama kalian mengikuti proses seleksi wawancara di formasi Kemenak ya? Yang pertama itu adalah bacaan sholat. Nah, udah pasti nih ya. Jadi, jika kalian melamar di instansi Kementerian Agama, biasanya nih pada wawancara kalian ditanyain tentang bacaan sholat. Entah itu doa iftitah, entah itu doa sujud, doa ruku, atau nanti ada juga ditanyain sama pengujinya, kamu sholat pakai doa kunut nggak? Kalau doa kunut coba gitu, kalau enggak. Terus ada teman saya, dia nggak hafal doa kunut, terus dia bilang, saya nggak pakai doa kunut pak. Akhirnya dia nggak bacain doa kunut pada saat itu. Kemudian selain bacaan sholat adalah surat-surat pendek. Bisa saja nanti kita diminta untuk menulis huruf Arab, ya, huruf Arab dari ayat-ayat pendek, misalnya Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ya, something like that. Atau nanti kita akan diminta untuk menulis bagaimana nih Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, seperti itu. Pokoknya random ya. Itu kalau yang pertanyaan seputar yang dari ini ya, yang nggak ada di aplikasi mungkin, tapi saya nggak tahu juga, mungkin di aplikasinya minta kita untuk bertanya bagaimana menulis huruf Arab pada saat itu. Kemudian adalah yang pasti nggak bakal ketinggalan adalah tentang nasionalisme. Kalau saya sih pada saat itu ditanyain, gimana kalau Anita nih dapat rekan kerja dari non-muslim, bisa nggak nih kira-kira kerjasama gitu. Pada waktu itu sih saya jawab, tentu bisa Pak, karena selama ini juga saya selalu berteman dengan rekan-rekan yang dari non-muslim, apalagi di kampus sebelumnya saya pernah sekolah di kampus yang basisnya adalah Katolik, seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang lulusan luar negeri otomatis kan nggak semua mayoritas orang Islam atau Muslim ya, tentu kita harus bisa bekerja sama, mengingat negara kita adalah negara majemuk gitu. Jadi ada juga nanti pertanyaan tentang nasionalisme. Kemudian juga ada pertanyaan tentang radikal ya, karena
Kita tahu nih, belakangan ini kan pemerintah lewat Kementerian Agama tuh lagi gencar-gencarnya ya menangkal paham-paham radikal yang ada pada organisasi-organisasi tertentu misalnya. Sehingga kita akan ditanyain nih, respon kita terhadap organisasi yang membawa paham-paham radikal seperti apa gitu. Kita jawab aja ya seluas mungkin gitu. Kemudian kalau kalian mendaftar di formasi dosen, otomatis kalian akan tahu nih, atau yang udah pernah jadi dosen honorer, dosen DLB, atau dosen tetap non-PNS, udah pasti tahu yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi kita nanti juga akan ditanya tentang Tridharma Perguruan Tinggi. Bisa jadi ya, kalau ini sifatnya random ya, mungkin ada yang dapat pertanyaan itu, ada yang enggak. Tridharma Perguruan Tinggi ini apa aja sih? Yang pertama adalah pendidikan. Kita di mana dituntut ya sebagai dosen itu untuk mengajar misalnya berapa SKS gitu ya, nanti ada bebannya sendiri. Kemudian ada juga penelitian, karena setiap dosen juga diminta untuk melakukan riset dan penelitian-penelitian terkait dengan bidang ilmu yang dia kuasai ya, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah pengabdian. Pengabdian kita di masyarakat, bagaimana kita memanfaatkan ilmu ya sesuai dengan background keilmuan kita untuk kemaslahatan umat. Misalnya kalian pernah mengabdi, mengajar di sebuah desa atau mengajar sebuah organisasi di luar kegiatan kalian mengajar yang ada di kampus seperti itu. Jadi Tridharma Perguruan Tinggi ini juga ada kemungkinan ditanyakan ya. Kalau pada saat itu saya ditanyain sih tentang apa aja nih tugas dosen. Apa aja tugas dosen ya pasti Tridharma Perguruan Tinggi itu tadi. Tapi tetap saya sampaikan adalah organisasi internal kampus ya. Jadi misalnya kalian sebenarnya udah telat sih ngasih taunya ya, karena ini udah di tes SKB ya. Kalau sebelumnya misalnya kalian ingin mendaftar formasi dosen kampus di bawah naungan Kemenak, kalian lihat dulu nih kampusnya. Kira-kira kampus ini basisnya organisasi internal kampusnya apa gitu. Iya, saya rasa itu aja ya untuk wawancara. Mungkin yang bisa saya tambahkan adalah tentang persaingan antar PTU dan PTAI. Bukan maksud mengkotak-kotakan ya, tapi kebanyakan nih kan kampus Kemenak itu butuh formasi dosen yang sifatnya bisa mendukung mengajar di prodi-prodi dan fakultas-fakultas yang ada di Kementerian Agama tersebut ya. Misalnya dosen PAI, kemudian ada dosen ekonomi Islam. Jadi kayak ada Islam-Islamnya gitu. Jadi kemungkinan besar saingan kalian itu bukan dari alumni kampus PTU atau perguruan tinggi umum. Jadi saya sarankan nih untuk kalian yang memang benar-benar dari S1, S2-nya udah dari kampus-kampus Islam, itu kalian bisa dibilang sangat berpotensi besar ya untuk menjadi dosen di kampus Kementerian Agama seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga adalah tes praktik kerja. Untuk tes praktik kerja ini atau lebih dikenal dengan micro teaching ya, kita akan diminta mengajar di depan para penguji. Sekali lagi saya beritahu bahwa pengujinya itu akan didatangkan dari perwakilan Kementerian Agama yang ada di pusat, dan seperti tadi ya, yang kedua adalah perwakilan dari pimpinan kampus atau instansi yang sedang kita lamar. Nah di sini pengujinya sih untuk saya waktu itu hanya 2 orang ya, hanya 2 orang di dalam setiap ruangan. Jadi nanti kita akan dikelompokkan atau diklasifikasikan random gitu. Misalnya ada satu kelompok itu ada 10 orang dan 10 orang itu akan diwawancara di ruangan yang sama secara bergantian. Sementara kelompok lain juga akan diwawancara oleh 2 penguji lain. Jadi seperti itu ya, ada banyak penguji ya, ada banyak penguji, tapi untuk satu individu itu akan diuji oleh 2 orang penguji. Pada pengalaman saya di tahun 2019 itu saya dapat 2 penguji, dan pada saat micro teaching kita emang disediakan tempat layaknya khusus untuk kita mengajar ya. Nanti ada peralatan seperti infocus, kemudian ada papan tulis ya, seperti itu. Dan kita bisa explore pada saat itu ketika kita diminta waktu untuk mengajar. Untuk waktunya lebih kurang 10-15 menit ya proses kita mengikuti tes micro teaching.
Saya nggak tahu ini baku atau enggak, waktu itu saya sekitar segitu waktunya. Mungkin karena mengingat waktu itu memang ada banyak ya peserta, lebih dari 100 mungkin ya pada saat itu. Apa saja sih yang pasti kita siapin ya ketika kita pengen mengikuti praktek kerja atau micro teaching ya? Yang pertama ya seperti saya bilang tadi adalah membawa berkas baik itu yang pernah kalian upload maupun berkas yang bentuknya persiapan untuk kalian mengajar. Apa sih berkas untuk persiapan mengajar? Yang pertama adalah RPS atau silabus ya. Di sini mungkin yang belum familiar sama RPS atau silabus atau ada juga yang bilangnya SAP gitu ya. Dia adalah semacam kayak RPP-nya kalian itu untuk mengajar materi apa pada saat itu. Kebetulan karena saya melamar sebagai formasi dosen bahasa Inggris, maka saya akan menyediakan atau menyiapkan topik ya, topik apa yang paling menurut saya kuasai pada saat itu dan saya akan bikin RPS-nya untuk satu kali mengajar. Sebenarnya RPS itu untuk 16 pertemuan ya, dia semacam kayak silabus satu semester. Tapi kita nanti pilih di 16 pertemuan itu kita mau pakai topik yang apa nih yang mau kita jelaskan dalam waktu yang sangat singkat padat selama 15 menit itu. Dan durasi 10-15 menit itu tidak berlaku baku ya. Ada teman saya yang cuma 10 menit, ada juga yang baru Assalamualaikum udah di-cut gitu ya. Jadi tergantung dari mood pengujinya mungkin yang dapat pagi atau di jam pagi pengujinya masih semangat mungkin akan agak lama ya mengikuti tes micro teaching, tapi ada teman saya itu antrinya lama bisa sampai jam 10 malam gitu loh baru dapat jadwal untuk mengikuti tes micro teaching ya. Kalau catatan dari saya ya, untuk topik pilihlah topik atau tema yang menurut kalian paling kalian kuasai. Misalnya kalian dosen IPA atau melamar formasi dosen BK atau dosen bahasa Inggris. Cari topik yang paling relevan atau yang paling update atau yang paling kalian kuasai yang bisa kalian gunakan media atau perangkat, kemudian bisa kalian kuasai PowerPoint-nya gitu lah. Nanti kan ada InFocus. Kalian bisa pakai InFocus itu misalnya untuk mendukung performance kalian ya menggunakan PowerPoint seperti itu. Atau menggunakan media-media yang menarik dan usahakan untuk selalu komunikatif ya. Pada kasus lain ya, teman-teman saya ada yang di ruangannya itu didatangin mahasiswa. Jadi kayak bener-bener ngajar di kelas gitu. Ada mahasiswa 5-10 orang. Seperti yang saya alami itu saya nggak punya mahasiswa. Saya nggak ditonton mahasiswa pada saat micro teaching. Hanya ditonton oleh kedua penguji itu. Akhirnya kedua penguji itu yang saya anggap sebagai mahasiswa dan mahasiswi saya gitu loh. Jadi saya ajak komunikatif, saya kayak kasih brainstorming gitu loh. Hi student, are you feeling good? Are you ready to begin the class? Something like that ya. Jadi kita ada komunikasi gitu sama mahasiswa atau mahasiswi gitu yang ada di depan kita. Kemudian juga dari segi penampilan ya, performance ya, walaupun kita diminta untuk memakai baju hitam putih dan sepatu pantopel, usahakan untuk tampil rapi gitu ya. Minimal nggak berdandan menor untuk perempuan, kemudian nggak terlalu banyak aksesoris ya, seperti layaknya dosen gitu ya. Layaknya tenaga pendidik yang akan digugu dan ditiru oleh mahasiswa-mahasiswi yang ada di depannya. Informasi penting juga nih untuk kalian semua yang sudah menyiapkan RPS atau silabus tadi, itu bukan jaminan bahwa kalian akan mengajar sesuai dengan RPS yang kalian siapin ya. Karena bisa saja nanti ketika pengujinya punya latar belakang keilmuan yang sama dengan kalian, dia akan menguji materi-materi lain seperti itu. Misalnya pada waktu itu saya mendaftar sebagai calon dosen pendidikan bahasa Inggris dan saya udah siapin nih materinya tentang English for specific purpose. Sementara penguji saya, beliau juga berlatar belakang pendidikan bahasa Inggris misalnya. Dia akan bertanya di luar materi atau topik yang udah saya siapin. Dan itu juga kita harus siap ya. Bisa aja dia nanyain tentang introduction to linguistic, atau dia nanya tentang speaking, pronunciation, dan lain-lain seperti itu. Jadi di sini jam terbang kita ketika kita mengajar di kampus-kampus sebelumnya atau pengalaman kita mengajar selama ini itu akan sangat membantu memberikan pengaruh gitu loh terhadap performance kita. Dan poin yang lain yang juga bisa saya sarankan adalah ketika kalian punya riset atau penelitian yang pernah kalian lakukan di kampus-kampus sebelumnya, itu bisa kalian bawa berkasnya. Inilah yang saya maksud tadi di awal adalah berkas pendukung. Karena
beberapa orang atau beberapa pimpinan itu sangat suka ya ketika dosen-dosen muda atau dosen-dosen baru yang akan bergabung di bawah instansinya itu memiliki pengalaman menulis atau pengalaman pernah publish karya ilmiah di jurnal internasional seperti itu. Karena itu akan membantu mereka untuk akreditasi ketika borang dan lain-lain gitu. Bisa menaikkan privilege ya sebuah fakultas atau prodi seperti itu. Jadi saya sarankan nih untuk teman-teman yang udah pernah jadi dosen honorer atau dosen DLB, dosen tetap non-PNS ya. Kalian tuh udah punya kayak jejak yang jelas gitu loh ya tentang penelitian atau riset yang relevan dengan bidang ilmu yang kalian miliki seperti itu. Begitupun juga ketika kalian adalah alumni atau lulusan dari luar negeri, itu akan mempunyai nilai yang plus ya ketika kalian mendaftar di kampus-kampus di bawah naungan Kementerian Agama seperti itu. Jadi, sekali lagi nih, berkas pendukung itu sangat penting untuk dibawa. Bisa aja skor sertifikat TOEFL misalnya. Kemudian sertifikat kalian pernah menjadi narasumber yang relevan dengan bidang kajian ilmu kalian. Atau juga pengalaman-pengalaman kalian pernah mengajar di kampus yang memang ada buktinya seperti itu. Dan yang terakhir sebelum saya tutup ya, untuk micro teaching, jangan kita berpikir bahwa micro teaching itu hanya mengajar ya, praktek mengajar. Bisa saja nanti ketika di tengah-tengah kita sedang praktek mengajar itu di-cut sama pengujinya. Kemudian itu bisa jadi berlangsung kayak wawancara lagi. Ada interview juga di sana. Mereka akan bertanya seperti wawancara juga. Pertanyaannya nggak bisa jadi random gitu ya. Misalnya, Anda, Bapak, Ibu pernah mengajar di mana, sudah berapa lama, seperti itu. Dan kemudian ada juga pertanyaan, apa alasannya pengen jadi dosen? Kemudian ketika kita jawab, kenapa memilih untuk menjadi dosen di kampus ini atau instansi ini, seperti itu. Jadi, semua harus siap ya. Selain berkas, kesiapan mental, dan kesigapan kalian dalam menjawab pertanyaan dari setiap penguji, seperti itu. Alright ya, sampai juga di penghujung video ini ya. Saya mengucapin good luck buat kalian semua yang udah masuk di tahap SKB karena kalian sudah melewati satu tahap dan ini adalah tahap terakhir untuk kalian yang sudah masuk di perankingan. Jangan lupa untuk selalu berikhtiar, berdoa, dan yang paling penting adalah restu dari orang tua. Untuk yang belum menikah dan pastinya yang sudah menikah mungkin restu dari suami dan keluarga seperti itu ya. Semoga berhasil dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.